pagi pemirsa, News Pagi kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Bayu Pradana. Dan saya Yasmin Atonia, inilah News Pagi selengkapnya. Ya, pemirsa, kita awal informasi pagi hari ini, sebuah gudang tempat penyimpanan lampu di kawasan Penjaringan Jakarta Utara terbakar. Ya, diduga kobaran api berasal dari arus pendek listrik dan menjalar ke peralatan yang mudah terbakar. Gudang penyimpanan lampu di Penjaringan Jakarta Utara terbakar api. Gudang penyimpanan lampu ini mengeluarkan kobaran api yang sangat besar. Sejumlah petugas pemadam kebakaran yang berada di lokasi ini berhasil memadamkan kobaran api. Menurut satuan setempat, kobaran api berasal dari arus pendek listrik dan menjalar ke peralatan yang mudah terbakar. Itu tadinya dari korsleting listrik, Pak. Jadi ada percikan api, langsung jatuh ke bawah, langsung kena terpal sama alat-alat yang mudah terbakar gitu. Jadi sudah sempat dipakai apar, keburu gede apinya, jadi langsung kita hubungin pemadam gitu. Sebanyak 18 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Utara dan Jakarta Barat yang berada di lokasi ini membutuhkan waktu setengah jam untuk memadamkan kobaran api. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 ruang kelas SLB negeri di Kabupaten Jombang, Jawa Timur ludes terbakar. Akibat peristiwa ini, kegiatan belajar mengajar untuk siswa SLB diliburkan selama 1 pekan. Kebakaran melanda SLB negeri di Desa Balongsari, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu sore kemarin. Akibatnya 2 ruang kelas ludes dilahap api. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Pihak sekolah meliburkan kegiatan belajar mengajar selama 1 pekan agar tidak membahayakan siswa. Ini anak-anak disuruh belajar di rumah dulu karena ya kondisinya seperti ini, khawatirnya nanti anak-anak juga masuk itu yang masalahnya anak-anak kan anak berkebutuhan khusus, jadi nanti ada anak yang susah dikendalikan kan biasanya langsung nyerobot gitu saja ke dalam. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian akibat peristiwa ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan makanan instan di Parepare, Sulawesi Selatan terbakar. Kebakaran juga terjadi pada sebuah gudang pengepul barang bekas di Padang dan Puskesmas di Mojokerto, Jawa Timur. Kepulan asap tebal tiba-tiba muncul dari salah satu gudang tempat penyimpanan makanan instan di Parepare, Sulawesi Selatan. Banyaknya tumpukan makanan instan serta barang-barang yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke seluruh gudang. Tebalnya asap kebakaran membuat petugas damkar yang tiba di lokasi sempat kesulitan menembus masuk ke dalam gudang. Api dapat dipadamkan setelah 4 mobil damkar diterjunkan untuk memadamkan api. Ini informasi bahwa api itu tiba-tiba muncul ada di belakang gudang. Mungkin karena pengaruh angin kencang sampai serpihan bara api masuk ke dalam gudang sehingga gudang mengalami kebakaran. Kobaran api disertai kepulan asap putih menyala dari sebuah bangunan semi permanen di kawasan padat penduduk di daerah Padang Pasir, Padang, Sumatera Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan sulit dipadamkan. Diduga kebakaran berasal dari arus pendek listrik dari dalam gudang saat ditinggal pemiliknya bekerja. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kebakaran juga terjadi di Puskesmas Bloto, Mojokerto, Jawa Timur. Asap tebal membumbung di lantai 2 tempat penyimpanan barang-barang bekas.
Sejumlah pegawai puskesmas dan petugas kebersihan berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya dan apar puskesmas. Namun api tak padam dan malah membesar merambat ke lantai 1 tempat penyimpanan bahan-bahan kimia. Sempat terjadi beberapa kali ledakan di dalam ruangan. Puluhan ASN yang sedang melaksanakan proses akreditasi berlarian ke jalan raya menyelamatkan diri. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 4 mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kecamatan di Pandeglang, Banten diterjang angin puting beliung dan puluhan rumah warga pun rusak. Sementara di Mamasa, Sulawesi Barat, angin kencang disertai hujan deras mengakibatkan puluhan rumah dan fasilitas umum porak-poranda. Beginilah kondisi lokasi pemancingan di Kampung Dalumpit, Kabupaten Pandeglang, Banten yang porak-poranda dihantam angin puting beliung Senin sore. Selain merusak tempat pemancingan, angin puting beliung juga merusak rumah makan serta tempat pembibitan tanaman sayuran di wilayah tersebut. Menurut BPBD Kabupaten Pandeglang, 38 bangunan rusak ringan hingga berat di 2 kecamatan akibat hantaman angin puting beliung tersebut. BPBD juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada karena wilayah Pandeglang setiap sorenya diguyur hujan serta angin kencang. Bangunan yang rusak ada kriteria rusak ringan dan rusak berat. Salah satunya untuk rusak berat sendiri ada 4 lokasi. 1 rumah makan, 2 tempat pembenihan, 1 pesantren dan 2 pemancingan umum. Itu lokasinya ada berapa kecamatan, Pak? Untuk kecamatan sendiri ada 2 kecamatan yang terdampak. Sementara itu angin kencang disertai hujan deras mengakibatkan puluhan rumah warga di Mamasa, Sulawesi Barat rusak parah. Setidaknya 20 rumah rusak dan beberapa fasilitas umum seperti rumah ibadah, kantor kecamatan dan juga kantor desa ikut mengalami kerusakan. Rata-rata bangunan rusak pada bagian atap akibat diterjang angin kencang. Selain itu sejumlah tiang listrik dan pepohonan tumbang dan menutup jalan poros penghubung antar kecamatan, menyulitkan kendaraan yang akan melintas. Sejumlah sepeda motor warga yang terjebak terpaksa diangkat untuk melewati tiang dan pohon tumbang yang sudah menutup akses jalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, diduga akibat mengalami kerusakan kopling, sebuah mobil pemadam kebakaran mundur terjun ke jurang selama 5 meter hingga terguling. Peristiwa itu terjadi saat petugas gabungan sedang menuju kebakaran lahan di Sumedang, Jawa Barat. Detik-detik sebuah mobil pemadam mogok di jalan menanjak sebelum akhirnya terguling di Dusun Cinangka, Desa Cigendal, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, terekam kamera petugas. Bahkan para petugas sempat mendorong ke sisi lain karena menghalangi jalan. Ditambah karena kerusakan kopling, mobil damkar yang dalam kondisi diganjal ini pun akhirnya mundur hingga terjun ke jurang sedalam 30 meter. Beruntung mobil tersangkut pepohonan dan tidak jatuh ke jalan raya. Diketahui kondisi mobil sering mengalami kendala saat beroperasi. Lagi mogok, koplingnya habis. Mogok mau dibenerin, posisi ganjel rem tangan juga masuk, ngobrol sama anak-anak di depan. Pas begitu udah beres ngobrol, mobil tiba-tiba melaju. Mundur atau maju? Mundur. Rencananya mobil pemadam ini akan menuju ke kebakaran lahan di kawasan Cigendel. Akses menuju lokasi yang terjal membuat unit damkar Tanjung Sari yang datang mogok. Bahkan petugas sempat mendorong mobil damkar yang mogok tersebut sebelum akhirnya terjun ke jurang. Dari Sumedang, Jawa Barat, BBN iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, 2 mobil mewah di Palembang, Sumatera Selatan adu kecepatan di jalan raya. Atas ulahnya, keduanya diamankan unit Lantas Polrestabes Palembang.
Beginilah video yang mempertontonkan aksi adu kecepatan yang viral di media sosial antara dua mobil mewah berjenis Ferrari dan Pajero Sport di Jalan Haji Burlian, Kecamatan Sukarame, Palembang. Dalam video tersebut, kedua mobil mewah ini terlihat bersiap untuk melaju dengan memberhentikan arus lalu lintas dua lajur yang ada. Usai viral, Satlantas Polrestabes Palembang langsung mengamankan kedua kendaraan mewah tersebut. Keduanya ditindak dengan melakukan penilangan sesuai dengan pasal 287 dan 297 Undang-Undang Lalu Lintas. Satlantas Polrestabes Palembang mengamankan dua jenis kendaraan, satu sedan Ferrari berwarna merah dan juga satu mobil Mitsubishi Pajero yang viral di media sosial melaksanakan kegiatan melebihi batas kecepatan di Jalan Burlian sekira pukul 22.00 pada hari Jumat malam. Alhamdulillah berhasil kami amankan dan kami beri tindakan tilang dengan pasal 287 dan juga 297. Pihak kepolisian menghimbau kepada pecinta mobil sport dan kendaraan lainnya agar tidak melakukan balap liar di jalan raya yang dapat mengganggu pengendara lainnya. Jika tak dihiraukan, pihaknya tak segan-segan melakukan tindakan penilangan dan mengamankan kendaraan tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Modus berkenalan di media sosial, seorang pria cabuli siswa SMP yang masih berusia 14 tahun. Polisi yang menerima laporan dari orang tua korban pun langsung meringkus pelaku. SS 14 tahun warga Tamalarea, Kota Makassar menjadi korban pemerkosaan oleh seorang pria yang baru dikenalnya lewat media sosial. Aparat kepolisian dari Resmo Polsek Tamalarea bersama Resmo Polsek Biringkanaya, Kota Makassar pun langsung meringkus pelaku usai mendapati laporan. Pelaku yang berada di dalam kamar kos tak berkutik saat polisi datang meringkusnya. Pelaku inisial MK mengaku berkenalan dengan korban melalui aplikasi sosial media dan mengajak korban. Pelaku pun juga mengakui telah mencabuli korban sebanyak 1 kali di dalam kamar kosnya. Jadi kita karena ada laporan dari orang tua korban yang anaknya dipaksa dan diancam menggunakan busur sehingga melakukan pemerkosaan paksa, dan hasil laporan itu kita kembangkan dan kita amankan pelaku. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turboni, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi membongkar sindikat narkoba jaringan internasional asal Malaysia yang masuk ke Indonesia melalui jalur laut wilayah Batubara, Sumatera Utara. 2 kurir, 1 pengendali beserta barang bukti 65 kg berhasil diamankan. Detik-detik penangkapan 2 kurir narkoba yang membawa 65 kg sabu oleh petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan di kawasan perkebunan sawit Jalinsum, Batubara, Sumatera Utara, terekam video amatir. Barang haram yang dibawa pelaku berasal dari negara tetangga Malaysia, yang masuk melalui jalur laut Batubara dan nantinya akan diedarkan di wilayah Kota Medan. Tidak hanya menangkap 2 kurir berinisial S dan B, petugas turut menangkap seorang pengendali narkoba jaringan internasional EAB di kawasan pelabuhan Tanjung Tiram. Polisi berhasil membongkar sindikat jaringan internasional Malaysia-Indonesia usai melakukan pengembangan kasus narkoba di wilayah tersebut. Berawal dari penangkapan sebelumnya pada bulan Maret, kami berhasil mengungkap dengan jumlah BB 68 kg. Dari situ kita terus melakukan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku saat ini dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana seumur hidup atau maksimal hukuman mati. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang lansia ditembak saat menggagalkan aksi pencurian kendaraan bermotor di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pelaku juga sempat melepaskan sejumlah tembakan saat dikejar warga.
Seorang pria berusia 70 tahun menjadi korban penembakan saat menggagalkan aksi pencurian sepeda motor di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Minggu sore. Berdasarkan rekaman kamera pengawas, pelaku terdiri dari 4 orang dan menggunakan 2 sepeda motor. Para pelaku mengincar 1 unit sepeda motor yang sedang terparkir di depan sebuah rumah warga. Pemilik rumah memergoki pelaku saat pelaku sedang membobol kunci kontak sepeda motor. Diduga panik karena terpergok, pelaku langsung mengeluarkan senjata api dan menembak korban sebanyak 4 kali. Beruntung tidak ada peluru yang mengenai organ vital korban, namun korban langsung dilarikan ke rumah sakit karena 1 peluru menembus lengan kanan. Pelaku bahkan kembali melepaskan beberapa tembakan saat dikejar warga hingga akhirnya berhasil melarikan diri. Depan, duduk. Nah, saya lihat kok ini ada anak yang mencurigakan 2 motor, yang satu balik, yang satu deketin motor. Saya kira itu keponakan saya, ternyata bukan. Begitu saya lihat dia baru mau nyongkel motornya. Saya pegang, begitu saya pegang dia temennya ngancam nembak, 4 kali nembak gitu. Ya. Itu kejadiannya. Itu dia udah mental 2 motor, 4 orang. Yang satu nungguin di depan rumah saya, 1 motor, yang satu ngotak-atik motor abang om saya. Yang satunya lagi, 1 motor lagi di depan gang. Pas saya kejar, saya juga ditembakin 3 kali tembakan, tapi nggak ada yang kena. Kasus penembakan ini kini ditangani petugas kepolisian Resort Jakarta Timur. Aparat kepolisian telah melakukan olah TKP untuk mencari para pelaku. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah toko tas bermerek di kawasan Cakung, Jakarta Timur dibobol komplotan maling. Para pelaku berhasil menggasak seluruh barang dagangan berupa tas dan juga jam di dalam toko dan juga membawa kabur memori CCTV. Inilah rekaman video pasca terjadinya aksi pembobolan toko tas bermerek di Jalan Raya Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Toko sudah dalam kondisi kosong lantaran seluruh barang dagangan raib digasak pelaku. Pelaku masuk dengan merusak sejumlah gembok yang terpasang, lalu menguras seluruh tas dan jam tangan yang dipajang di lemari. Akibat kejadian, korban mengalami kerugian material hampir mencapai 100 juta rupiah. Itu barang pas lagi masuk memang udah nggak ada semua dan pintu depan kaca juga udah kecongkel. Cuman tersisa gembok 1 yang masih nyangkut. Itu bekas kayak ada guntingan gitu sama potongan gembok jatuh di bawah keset. Belumnya itu dia udah matiin saklar listrik dulu karena posisi CCTV langsung mati. Dan pas lagi kita cek ternyata memorinya udah nggak ada. Korban telah melaporkan aksi pembobolan toko miliknya ke aparat Polsek Cakung dan berharap pelaku segera tertangkap. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Warga Durensawit, Jakarta Timur mulai kesulitan mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini sudah terjadi 2 bulan terakhir akibat kemarau panjang. Pada musim kemarau kali ini, sumur di rumah warga RT 07 RW 10 Klender Durensawit, Jakarta Timur mengeluarkan air dengan debit air tidak sebanyak saat musim penghujan. Bahkan air yang didapat juga sudah mengeluarkan bau tidak sedap. Kondisi ini sudah terjadi sejak 2 bulan terakhir akibat kemarau panjang. Terkait kondisi ini, warga khawatir air dari sumur-sumur warga akan mengering. Dampak kemarau panjang ini untuk debit air, sumbernya debitnya itu kecil. Dari biasanya Pak ya? Dari biasanya, kalau biasanya dalam 1 menit bisa 1 ember, ini bisa 5 menit baru 1 ember. Warga berharap ada bantuan dari pemerintah kota Jakarta Timur untuk mengatasi kekurangan air di pemukiman warga karena dikhawatirkan musim kemarau masih berlangsung lama. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor buaya muara berukuran besar dan diperkirakan sepanjang 4 meter teror warga Kampung Kali Keramat, Bumi Waras, Bandar Lampung. Pemirsa, kemunculan buaya muara di pesisir Teluk Bandar Lampung ini pertama kali diketahui warga pada Sabtu malam lalu. Buaya terlihat saat mencari mangsa di Kali Kuala Keramat dan sempat terekam video amatir sedang memangsa ayam milik warga.
Diperkirakan keberadaan buaya di Kali Keramat ini lebih dari 1 ekor. Kemunculan buaya muara berukuran besar ini membuat warga merasa was-was dan juga khawatir karena bantaran kali merupakan permukiman warga. Warga berharap pemerintah Kota Bandar Lampung melalui dinas terkait segera turun ke lokasi untuk menangkap buaya yang meresahkan ini. Soalnya perkampungan. Takut masuk rumah ya? Warga gitu. Warga banyak anak-anak kecil. Takutnya karena buayanya sudah naik ke darat ya? Iya. Banyak orang nelayan juga kadang nyari ikan. Pemirsa, penangkapan kera ekor panjang oleh petugas Damkar Pemkab Jember, Jawa Timur berlangsung dramatis. Hal ini lantaran kera terus melawan saat akan ditangkap. Dengan menerjunkan sejumlah personel, petugas Damkar Pemkab Jember berusaha menangkap kera ekor panjang yang lepas dari kandang pemiliknya di Kelurahan Kebon Agung, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Lantaran kera sempat melawan dan hampir menggigit, petugas harus menggunakan kain untuk menjinakkan hewan primata tersebut. Usai diamankan oleh petugas Damkar, kera tersebut dievakuasi ke wilayah lereng Gunung Argopuro untuk dilepas liarkan di habitatnya. Takut mengganggu masyarakat di sekitar, akhirnya Damkar meluncur ke lokasi di Desa Kebon Agung, Kecamatan Kaliwates. Akhirnya kita menangkap kera seekor panjang, agak lumayan lama, sekitar kurang lebih 1 jam lah. Akhirnya masih belum bisa dijinakkan, akhirnya yang si pemilik rumah bisa menjinakkan, terus kita bawa ke hutan, ke habitatnya. Sebelumnya, kera ekor panjang mengganggu aktivitas warga usai lepas dari kandangnya. Dari Jember, Bambang Sugierto, iNews melaporkan. Unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi di Makassar, Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Pemirsa, tetaplah di Ajus Pagi.